memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau yang dinamakan ya ayyuhalladzina amanu adalah hai kalian orang-orang yang mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman, percaya dengan ajarannya Rasulullah SAW. Ini adalah nidaul haq, panggilan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun haruslah tetap menjadi orang-orang yang siap. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian ini, difardukan berpuasa. Memang berpuasa ini tidaklah gampang, karena kebiasaan manusia adalah makan. Bahkan yang membuat susahnya hidup adalah mikiri makan. Baik itu orang yang enggak punya, dalam arti orang yang kurang ekonominya, atau yang mungkin ekonominya cukup, atau mungkin ekonominya yang sudah berlebihan. Pasti ketika engkau tanya, sewaktu dia cari materi duniawi, ketika dia kerja, mesti kita tanya, kenapa kamu kerja keras? Macam-macam jawabannya. Kebanyakan kalau kita adakan evaluasi, ya wis gawe mangan. Sing maneh siji maneh ora apa ya, sing penting kompore urip. Kan gitu ya. Dapurnya itu. Wis yang penting sesuap nasi, ya kayak tuku sego. Ya kan? Oh, buat apa kerja? Yes, buat untuk masa depan. Jarang yang ada jawaban untuk akhirat, itu tidak ada. Dikarenakan Allah yang mengetahui apa yang paling menguntungkan bagi manusia dan tahu bagaimana perasaan manusia ini tadi, terutama mereka orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memfirmankan dengan kalimat faradtu atau faradallahu, tapi furido. Furido itu artinya diwajibkan supaya tidak ada keberatan bagi diri kita. Sejak di awal sudah dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau saya panggil ya fulan, itu berarti orang yang jauh. Atau saya panggil ya ayyuha, kan? Berarti itu ada ucapan, ungkapan, ada takzimnya. Sudah dekat, takzim lagi. Jadi Allah menghormati, Allah menghargai, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu orang-orang yang beriman. Iman kita gimana? Ya pokoknya Allah bilang kita sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya orang salaf dulu itu kalau mereka dengar firman-Nya Allah ya ayyuhalladzina amanu, mereka itu mau nangis, bahkan merundukkan kepalanya, takut kepada Allah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mereka mengatakan na'am ya Rabb, iya ya Allah, iya. Apa pesanmu? Apa yang kau kehendaki? Apa yang kau perintahkan? Saya insyaallah bersedia untuk menjalani. Kenapa? Karena ketika diakui ya sebagai orang yang beriman, meskipun keimanan itu masih ada bengkok-bengkoknya mungkin ya, masih ada bengkoknya, amalannya mungkin enggak sesuai, atau mungkin apa namanya, kita hanya mengimani secara lisan tapi tidak mengimani ya, secara lisan kita ngaku beriman tapi dalam praktek mungkin jauh daripada sebagai orang yang beriman. Tapi Allah masih manggil kita, Allah masih manggil kita. Artinya kalau kita ini tadi dibilang orang yang beriman, engkau jalankan perintah ini tadi, maka insya Allah ini juga akan menambah imanmu. Dikala makanan itu tersedia di hadapanmu, dikala kamu mestinya beraktivitas di waktu itu, saya rubah
tak rubah sama saya. Istilahnya kan begitu, tak rubah. Di saat kamu bekerja yang mestinya kamu perlu tenaga, perlu asupan, sekarang saya suruh kamu untuk jangan makan. Ayo, ya apa? Kuat apa enggak? Yakin apa enggak? Beriman apa enggak? Kan gitu. Mesti kan alasannya setiap orang yang enggak puasa itu kan satu, gak kuat, aku mau kerjaan, gak kuat. Enggak. Jadi makanya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina aman. Di saat mestinya ketika malam hari mungkin kita mestinya lebih banyak istirahat, tidur dan lain sebagainya, ayo saya perintahkan kamu untuk beribadah dan saya jadikan berbukanya kamu pada waktu gelap. Berbukanya pada waktu gelap, ketika matahari tenggelam. Loh, itu kita bukan waktu membutuhkan energi, tidak butuh energi, tidak memerlukan kerjaan yang berat. Allah Subhanahu wa taala ganti. Ya, di saat ini kamu saya suruh untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu. Nah, maka dari sini beberapa hal harus kita pahami. Perubahan yang Allah perintahkan kepada kita dari makan kita untuk disuruh diam, untuk tidak makan. Kemudian setelah kita makan, waktunya juga dirubah di malam hari, yang mestinya itu istirahat malah digencarkan, dilancarkan untuk ibadah. Cobaan apa enggak? Cobaan. Ini mestinya malam ini saya istirahat, kan gitu. Tapi kalau kamu ibadah menghadap kepada Allah di malam hari ini, wah luar biasa. Luar biasa. Ada sholatul qiyam, ya tarawih itu qiyam ya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kutiba alaikumus syiyam, ya atas kalian wahai umat ini yang kalian mengimani Muhammad SAW ini telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Syiyam. Syiyam itu tadi adalah al-imsak. Al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. An jami'il muftirat, dari apapun. Kan? Mau makan, mau minum, bersenang-senang dengan istri dan lain sebagainya, tidak ada. Siang hari tidak ada. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana terdahulu diwajibkan atas umat-umat al-umam qablakum, dari kalangan umat-umat terdahulu Allah sudah wajibkan untuk mereka. Kita ini kena kewajiban 30 hari atau kurang. Sedangkan umat-umat terdahulu itu kadang ada yang 40, kadang ada juga yang berapa? 50 hari. La'allakum tattaqun, supaya engkau ini menjadi orang yang menjaga diri, ittiqa. Engkau memperisai dirimu minal ma'asi, dari maksiat. Dari maksiat. Jadi kita dibikin puasa ini cek ndak beler, istilahnya gitu. Cek gak mokong. Biar tidak mokong. Minal ma'asi fa innahu yukassiru syahwat allati hiya mabda'uha. Tujuan ketika kita siam, berpuasa, mengkosongkan diri, mengkosongkan perut, mengkosongkan, sudah panggilannya Allah ini subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar berhenti makan, berhenti minum,
Tapi yang paling utama adalah juga berhenti daripada kemaksiatan. Semua keinginan itu yang suplai utamanya adalah dari makanan, ya kan? Orang bisa berpikir jernih biasanya kalau perutnya ada, kan gitu. Itu hitungan manusia. Jadi ketika kita berpuasa ini bukan dijak hitungan manusia, kita diajak hitungannya Allah. Perkiraan saya, kita nggak makan, nggak kuat. Tapi kalau engkau nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi yang namanya kekuatan. Paham ya? Hitungannya Allah sama hitungan kita, kira-kira yang paling tepat yang mana? Hitungan Allah. Tapi manusia lebih percaya apa yang dikatakan oleh tajribah, percobaan, kebiasaan. Oh, biasanya tak coba nek gak mangan, luwe gak iso gerak kayak Tapi ini Allah kasih bonus khusus, jaminan khusus. Yang dapat adalah yang percaya. Yang dapat, yang mau memenuhi undangannya Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah. Sebab yang manggil itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa saya harus puasa? Sebagai bentuk imannya saya kepada Allah, itu yang pertama. Saya percaya sama Allah. Aku diperintah oleh Allah, aku dikongkon oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani ini. Apa yang kamu dapatkan? Ya sudah, perintahnya Allah. Masa kamu ragu sama Allah? Langit bumi seisinya, ya, planet, surga neraka punyanya Allah. Masa kamu masih ragu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhalladzina aman, kutiba alaikumussyam. Jadi kalau kita pikirkan, dikasih jalan daripada puasa ini tadi untuk mengosongkan diri dari bukan sekedar dari makan dan minum saja, tapi kalau sumber energinya ini tadi dihilangkan, yang bisa memicu makanan, yang bisa memicu syahwat dan lain sebagainya, tujuannya sama Allah Subhanahu Wa Taala dibilang apa? La'allakum tattaqun, supaya hasil dari puasa ini kamu bisa memperisai dirimu daripada minal ma'asi, menjaga diri supaya kamu bertakwa. Arti bertakwa itu apa? Menjalankan perintah. Berarti kalau sudah jalan perintah, sudah enggak sibuk dengan larangan. Larangan bakal ditinggalkan. Mungkin saya ada perintah. Perintah ini hanya perintah-perintah ini saja yang saya jalankan. Terus larangan gimana? Ya larangan, kalau saya sibuk dengan perintahnya Allah, enggak mungkin saya akan noleh dengan larangan. Kan begitu? Pasti tidak ada kepikiran untuk larangan. Terus dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih, kalau memang engkau lulus dan percaya iman kepadaku dengan perintah ini, insya Allah puasamu ini bukan sekedar puasa, dia akan mematahkan syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang Allah bentukkan dalam diri manusia, yang menyebabkan dia menoleh, berkeinginan, kepingin ini dan itu dan lain sebagainya. Yang mana syahwat ini, ya, atau kepingin ini adalah permulaan daripada kemaksiatan. Loh, berarti kalau saya makan berarti saya akan maksiat? Tidak. Tapi coba engkau perturutkan nafsumu, semuanya engkau makan, semuanya engkau minum, kira-kira semua larangan Allah engkau terabas, kira-kira apa engkau tidak akan melakukan kemaksiatan? Enggak mungkin, pasti engkau akan melakukan kemaksiatan. Minimal dengan laparnya kita ini tadi, kita tidak akan kepingin pun enggak, insya Allah tidak akan kepingin. Gara-gara apa? Imannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin dikasih energi, keimanan, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau noleh kemaksiat ini tidak. Ada orang di depan orang lain bisa di sholat 5 waktu berjamaah, ya kan? Ngajar, berbicara agama dan lain sebagainya. Kalau sendiri
di dalam kamar, nggak ada yang lihat lagi, nggak ada CCTV lagi, punya HP lagi, kira-kira gimana? Di luar dia katakan, oh melihat pemandangan haram tak boleh. Ketika dia di dalam kamar, ya sudah, kamarnya dikunci mana jebret. Ya, di sini. Jadi makanya dikatakan ada satu orang bilang gini, aku iki biyen kerjaanku iki gak mulus, rezekiku gak lancar. Saya tempuh semua wirid ini sudah, istighfar sudah, zikir tajul azkar sudah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu sudah, sholawat sudah, ini sudah. Yang pertama saya enggak istiqomah gara-gara kok kurang nampak hasilnya. Kemudian saya mikir, apa sih yang jadi kendala saya? Kok saya punya doa ini juga tidak mustajab? Akhirnya dia mulai mikir, terus dia bilang, oh saya ini ada dua wajah. Nek dek ngarepe wong aku jogo awak, ya. Ketika sendiri saya berkhianat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wis ini tak tinggal. Yang biasanya saya ngelihat barang-barang gak benar di dalam kamar, sekarang saya tobat, sekarang saya tinggal. Maksiyah fil khalawat. Begitu orang meninggalkan al-ma'asi fil khalawat, di saat dia menyendiri dia tinggalkan maksiatnya, maka dari situlah nampak anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di depan orang lain ninggalkan maksiat, mungkin ya makul ya, masuk akal. Tapi ketika menyendiri, di saat sudah sangat kepingin, apa yang mencegah dirinya? Apa sing larang sopo? Tidak ada yang larang kan? Iya. Siapa? Dia merasa nggak ada larangan, nggak ada kekuatan. Yang paling kuat melarang hal tersebut adalah apa? Iman, kesabaran, iman dan sabar. Ya. Jadi iman dan keimanan ini pasti akan menyebabkan kesabaran. Nggak mungkin, dia pasti akan apa? Mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya engkau bisa berhasil melawan hawa nafsu ini tadi, melawan syahwat, dan dengan muqawamati syahwat, dengan engkau riyadhah, engkau akan dapat ma'unah dari Allah, dapat pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian engkau akan, dengan iman engkau akan lebih puas dengan imanmu daripada engkau memperturutkan hawa nafsu. Rasanya nek iso memperturutkan hawa nafsu itu bangga. Ente lihat orang-orang yang ketika orang enggak puasa berjalan di depan orang-orang yang berpuasa, bangga enggak dia? Bangga. Ya padahal cuman kerjaannya biasa, tapi dia bangga. Iki lho aku ngombe, iki lho aku ngerokok di tengah jalan, iki lho aku dodolan manganan di siang hari bulan Ramadan. Bangga apa enggak? Bangga. Satu, enggak ada larangan. Enggak ada di sini namanya gerakan melarang, enggak ada. Ada enggak? Satpol PP ngelarang? Wallahu a'lam. Bisa jadi mari dilarang, moro-moro engko melbu andok bar. Kan gitu. Ketok ST, ketok ini apa. Jangan tertipu dengan fata morgana. Nikmatnya sebentar tapi susahnya seumur hidup. Buat apa kita enggak puasa? Percaya dong sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah akan benar-benar diangkui dengan keimanan kalau kita jalankan yang namanya puasa. Aku nek poso, teman aku percaya kepada Allah, ya wis. Terus yang kedua, kita mau makan nggak makan bisa, tapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada perintah dari Allah. Maka dari sini kita juga terlatih
untuk menyaksikan kebesaran keagungan Allah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi latihan dengan puasa adalah apa? Merasakan kehadiran Allah, sehingga kalau kita merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sungkan untuk melakukan maksiat. Lu apa kok tidak melakukan perbuatan haram ini? Jangan, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah enggak ngelihat? Siapa bilang? Allah tidak ada. Itu menurut kamu. Allah lihat kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam lewat, ya kan? Lewat di gang-gang di kota Madinah. Ada keluarga miskin gak punya duit. Biasanya keluarga ini jualan susu. Ibunya bilang, "Nak, kalau susunya ini tak tambahi air, kan untungnya lebih banyak." Orang kan nggak tahu, ya kan? Susu onta itu kental, dikasih air nggak seberapa nampak. Dibilang, "Bu, ini Sayyidina Umar ini lewat di depan rumahnya, kedengaran percakapan dua orang ini tadi. Bu, memang orang nggak lihat, tapi Allah yang lihat. Mene langsung dilamar arek wedok iki, didadekno mantu." Carilah orang yang takut kepada Allah. Resep Sayyidina Husain bin Ali, ketika ada orang mau ngelamar, ditanya, "Saya ini mau nikahkan anak saya sama siapa?" Banyak yang kepingin dengan anak saya ini sangat cantik. Bila bilang, "Carilah orang yang takut kepada Allah." Loh, kenapa? Karena kalau engkau dapatkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia nggak suka dengan anakmu, dia tidak akan mendolimi, dia tidak akan semena-mena. Kenapa? Pedih ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Kalau dia cinta, akan lebih memuliakan, karena dia menganggap memuliakan makhluk atau titipan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dia merasa ya dia akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Dia memuliakan sang istri ini tadi. Tapi intinya di sini, kata Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajha, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Kalau engkau kawinkan dengan orang yang takut kepada Allah, kalau enggak suka pun atau terpaksa pun, dia tidak akan mendolimi. Anakmu wungkul, perasaannya wungkul, akale wungkul, kelakonane baik. Cok khawatir. Ya. Dia akan lawan ketidaksukaannya itu, tetap dia akan jaga koridor ini tadi sampai dia cari dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sebab hidup zaman sekarang ini kadang hidupnya kayak sinetron. Nek wis kadung dipeksokno kawin ambek wong sing gak disenengi, apa? Ono wae. Hah? Iya. Hah? Ono wae, iya kan? Jadi betul ya, dunia hanyalah panggung sandiwara sing dadi kono ya. Nah, tapi kalau kena iman ini tadi karena sumbernya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini luar biasa. Ada orang ngerayu untuk minum di siang hari nggak mau. Kenapa? Takut sama Allah. Aku daripada enak misalkan ditawari kopi. Kalau sekarang nggak apa-apa tawari kopi. Boleh enggak sekarang? Boleh. Tak apa-apa, royet sih. Lah kalau siang hari bulan Ramadan, panas lagi diuji ya. Panas lah, nek bulan suci Ramadannya bendino udan kayak gini. Ojo bengi udane, awan. Kita orang kayak di batu gitu, kayak di batu. Enak apa enggak? Zen, royet. Belum tentu. Zen apa enggak? Enak apa enggak? Enak, adem. Tapi yang ngono mari ada mari udan ya ono apa? Loro, macam-macam. Ya. Kalau ada bocor di no. Ada rembes dah? Tidak ada, insyaallah. Sudah? Nah. Maka dengan berpuasa tadi yang mana kita ini tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada yang larang, ente mau puasa enggak puasa terserah, tapi ini bukan dihimbau, diperintah sama Allah. Cuman urusannya engkau hanya mikir gini, saya ini jalankan puasa dengan baik, saya akan latihan dil-dilan urusan langsung dengan Allah.
Ya Rabb, engkau percaya perintah ini untuk saya jalankan, dan saya juga percayakan doaku kepadamu, segeralah ya Allah engkau proses, gitu loh. Engkau akan betul-betul menjadi orang yang dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditawari, ayo minum, enggak, kayak apa aku enak sedilut tapi nanti pahit di akhirat. Enggak, lebih bagus saya sabar, tapi nanti saya akan dapat kenikmatan yang lebih besar, yang lebih nikmat. Sampai dijak ngerasani wong Ramadan enak apa enggak? Ramadan enggak ada kegiatan, enggak ada apa, enggak ngaji, enggak apa, kira-kira apa? Enak apa enggak? Hah? Asik, iya iku gini dimeloi, itu pahalanya kan jebol. Ya, kita hanya dapat kenapa? Lapar sama haus. Bisa? Anak heran, kita disuruh. Tapi kalau melanggar gini kok iya. Karena pada sejatinya Allah tidak membutuhkan daripada ibadahmu. Ini ibadah diperintahkan untuk kamu supaya kamu sendiri yang untung kalau kamu mau. Jadi jangan merasa berjasa kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, diambilkan timbo ya. Ini kata mulai ngerembes ini. Di batai. Ya. Enggak ada ngerembesan ini. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, ayyamam ma'dudat. Ya, ini mungkin enggak tahu ya. Agak sih ya. Biasanya di mana sih? Ayyamam ma'dudat, ya. Hanya beberapa waktu saja. Ya, puasalah kamu hanya beberapa hari saja. Hari-harinya itu terhitung. Artinya dibanding 11 bulan, ini hari cuma sedikit masanya. Dibandingkan 11 bulan yang kamu enggak pernah tak suruh ngitung itu, ini sekarang ente hitung puasa kamu 30 hari atau 29 hari supaya kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini ibadah yang dalam waktu yang singkat, kalau engkau jalani dengan baik dan benar, maka insya Allah keberkahannya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ya podo urip mudik dunia iki ya podo wae ayyamam ma'dudat, cuman beberapa iki lho gini. Ya. Cuman apa? Beberapa hari. 63 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 2000 tahun, cuman bepirang dino tok. Lah wong sak dino di akhirat itu kok berapa? 50.000 tahun. Ada ndak orang usianya 50.000 tahun? Al-Anbiya itu paling banter 2000 tahun. Ya. Jadi kita ini ya apa ya? Yes, gitulah. Orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu merasa apa? Saya kayak wingi aku dipendem. Saya suka ngentangi mana. Itu perasaannya. Artinya Allah yang punya kuasa, tidak terikat sama waktu, tidak terikat dengan zaman. Cuman kita diingatkan, gitu. Iki mek pirang dino tok kon lulus teko pirang dino iki, ente dapat semuanya hal-hal yang besar di sisiku. Ayyama ma'dudat. Juga ini sebanding uripmu juga aslinya apa? Cuman hitungan hari. Ayyama ma'dudat. Enggak ada orang itu sekuat apapun dia bilang saya abadi. Tidak ada abadi itu. Yang maha abadi hanya satu, Allah. Malaikat ya pasti mati. Jin apa mana jin tambah mati, apalagi manusia. Dunia pasti hancur. Iya benda. Semuanya akan habis, selesai sudah. Yang tersisa nanti setelah ketika di hari kiamat ya hanya yang satu. Limanil mulkul yaum. Siapa maharaja di hari ini? Kekuasaan ada di tangan siapa? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa.
yang maha tunggal. Al-Qahar, yang maha memaksakan kepada para hambanya ini, ente mati. Yang memaksakan kepada dunia, yang memaksakan kepada semua ciptaannya ini hancur. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa apa-apa, sama sekali. Ya. Jadi kekuasaan mutlak hanya di tangan siapa? Allah. Ayyama ma'dudat, artinya sumu muakkad. Ente puasa cuma beberapa waktu. Ya. Wa qallallahu tashilan alal mukallafin. Itu sama Allah dibilang ayyama ma'dudat, pirang dino tok. Meskipun jangan ente pandang lama, jangan. Ojo dianggap suwe, ojo dianggap ini masih diringankan. Tahu puasa ini berat bagi manusia, berat. Tapi Allah masih bantu. Cok khawatir, mek titik sedilut awakmu poso itu sedilut. Tapi anugerahnya besar. Jelas dah sampai ini. Waktunya kita berpuasa berapa? 14 hari, 16 hari, 14 jam, 15 jam, antara saat gitu. Untung kita nggak di negara Eropa atau di Alaska. Ya apa itu? Atau di Eropa berapa jam? Jam 4 subuh. Ya. Nanti ketemu maghribnya jam berapa? Jam 10 atau setengah 10. Ada satu negara itu yang malamnya cuma 4 jam. Nanti bayangkan. Lah mongko wong zaman saiki warapo? Oh ya, ada intermittent fasting. Intermittent fasting dia bangga, padahal Allah sudah punya apa? Yang lebih hebat. Ente poso teko subuh sampai maghrib. Insyaallah nek betul puasamu itu tadi betul, insyaallah saya jadikan badanmu juga sehat dan ada jaminannya dari Rasulullah SAW. Ono wong gawe macam-macam diet. Aku kepingin diet omat. Apa omat itu? Sehari cuma makan sekali. Jauh, ribuan, sudah 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan sudah memang berapa satu hari. Kalau sudah makan siang nggak pakai mikir makan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bahkan mungkin besoknya siangnya belum tentu besok siangnya makan lagi. Kapan ketemunya? Malam lagi. Atau mungkin 2 hari, 3 hari tidak ada makanan bagi Rasulullah SAW. Ada riwayat-riwayat, nanti lihat, coba sampai lihat ya. Ini adalah makanan yang masuk ke dalam perut ayahmu sejak 3 hari. Maka lawang saiki sampai ojo mangan. Telung dino ojo mangan. Apa mek ngombe banyu tok. Namanya water fasting. 72 jam jangan makan. Itu nanti livernya akan kalau sel kankernya akan hancur, akan ini wis. Ayyama ma'dudat. Berapa hari kecil sedikit. Jadi lebih penting kan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibilang apa? Ya. Faman kana minkum maridun, ketika menyaksikan masuknya Ramadan dia itu ada yang sakit. Jadi kalau artinya dengan ru'yah ya. Au ala safarin, atau dalam keadaan musafir, perjalanan safar qasar yang perjalanan 81 kilo ke atas, dan dia tidak kuat untuk menahan diri, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Fa'iddatun, maka bisa diganti ya min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Ini pokoknya latihan untuk iman. Adzan dah belum ya? Wis adzan dah? Hah? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana,
wa gharabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila adqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi ta'ala mustafa manilal haqqi da'an wal wafa bi kitabin fihi nasi shifa wa ala al kirami syurafa wa ala sahbil masabil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala alladhi ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma'a amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli lahdha bi kulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idza tatasi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanai taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim mudah-mudahan Allah yuballighna Ramadan wa yanfa'na bir Ramadan wa Allahumma sallim Ramadan lana wa sallimna wa sallim Ramadan minna ya semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Ramadannya kita diselamatkan oleh Allah dari kejelekan kita jangan sampai dinoda dengan kejelekan wallahu a'lam.